Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan nama saya Ikhwan Nasution selaku MC, mahasiswa dari UNED jurusan Pendidikan Masyarakat. Sebelumnya kami mohon maaf kepada teman-teman sekalian karena telah mengganggu waktu istirahatnya. Oke, baik. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita yang berjudul Indonesia Raya. Kepada Saudari Nurul dipersilahkan untuk memutar lagunya. Selanjutnya masuklah kita kepada acara inti kita, yaitu pembahasan tata cara mengkafani jenazah yang dipandu oleh moderator kita, Kak Putri Ramadhani Lubis. Waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih kepada KMC Iwan Sofian Nasution atas waktu dan untuk pada pembahasan materi kita. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Putri Ramadhani Lubis dari Universitas Negeri Medan Prodi Pendidikan 2023 yang menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita undang, mari kita akan membacakan terlebih dahulu CV dari pemateri kita. Nah, yang dimana melengkapinya Muhammad Iwan Fajri, tanggalnya 5 Juni 2005, agama Islam, nomor telepon 0812-2273-8924. Nah, riwayat pendidikannya SD Negeri Bulak 1, MTS Indramayu, dan SMP 1 Losa. Nah, pemateri kita kali ini banyak juga mempunyai prestasi. Nah, diantaranya pertama juara 2 lomba pidato bahasa Arab, juara 2 lomba pidato bahasa Inggris, juara 3 lomba musabaqah tilawatil Quran. Nah, yang terakhir juara harapan 3 lomba matematika, insyaallah. Nah, untuk pengalamannya tak kalah bagus juga nih teman-teman sekalian. Yang pertama, pemateri kita ini mengisi kajian di musola dan majelis. Yang berikutnya, pernah menjadi pemateri di acara outbound. Nah, seterusnya, pernah diundang menjadi motivator di acara pesantren kilat di MTSN 4 Indramayu, yang dimana sekolah ini merupakan alumni dan pemateri merupakan alumni dari MTS ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita undang full materi kita. Kak Muhammad Iwan Fajri dipersilahkan. Waktu dan layarnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika lahum shalawatun mir rabbihim war rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa qala aidan qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innallaha yagharu wa innal mu'mina yagharu ghairatallahi ayatiyal mu'mina hatta ma harama alaih. Wa qala li mufradatil arabi al-aqlu salim fi jismi salim. Pertama-tama marilah kita senantiasa untuk memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita dengan kenikmatan sehingga pada hari yang cerah ini
Allah masih senantiasa bersama kita, memberikan suatu curahan keilmuan, memberikan suatu perlindungan kepada kita dari semua bahaya yang melingkup dalam kehidupan kita ini. Dan Allah senantiasa memberikan kita hati yang istiqomah untuk teguh berpendirian dalam jalan yang shiratal mustaqim. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan iman sehingga pada hari ini, terkhusus sore, kita masih menyempurnakan iman kita dengan kita sama-sama tidak langsung karena kita via Zoom, yakni tidak memutuskan tali silaturahmi kita satu sama lain. Karena si Allah Subhanahu wa taala masih menjunjung tinggi agama yang kita cintai dan penuh kita kasih sayangi ini, yakni agama Islam. Sebagaimana dalam hadis yang telah disebutkan bahwasanya al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Bahwa Islam itu tinggi dan tidak ada sedikit pun yang bisa menandinginya. Dan tidak pernah menjadi bahan duka kita untuk senantiasa juga bersyukur atas nikmat Allah, yakni nikmat sehat jasmani serta nikmat sehat rohaninya. Sehingga kedua-duanya menggerakkan hati kita ini untuk taqarrub ilallah, untuk meminta semua apapun yang kita inginkan itu berada di naungan dan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruntaikan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita, dan kita insya Allah sebagai hambanya yang penuh rasa hibbah dalam hati kita ini kepada sosok beliau. Namanya terkenal di langit dan bumi, manusia paling mulia, suri tauladan seluruh alam semesta, baginda kita Nabi Allah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, tabi'ut tabiinnya, dan mudah-mudahan insya Allah kita yang ada di sini yang ikut setidaknya di dalam Zoom ini dan orang-orang yang di luar sana yang masih ingat, yang masih ada rasa cinta dalam hatinya itu untuk bagaimana bersalawat kepada beliau. Itu mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini sebelum saya diizinkan untuk bagaimana mengisi materi, alangkah lebih baiknya kita saling kenal mengenal dulu. Tadi juga sempat disampaikan oleh moderator kita yang ada di sini, yakni Putri Ramadhani Lubis. Perkenalkan, nama saya sendiri yakni Muhammad Ikhwanul Fajri. Saya lahir pada 5 bulan Juni tahun 2005. Saya juga tinggal di Desa Bulak, Blok Bloran 2, khusus di Kecamatan Kandang Aur dan Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Nah, itu sedikit tentang profil. Dan sebelumnya kan sudah jelas disampaikan tadi oleh sang moderator kita. Kita sama-sama nyimak lah. Baik, kita untuk mempersingkat waktu dan berkenan pesan pula untuk menyampaikan bagaimana tata cara kita yang sebagai selaku muslim dan muslimah memahami bagaimana sih caranya mengkafani jenazah itu. Baik, kita mulai ya. Pertama, kita sama-sama menilai bahwasannya mengkafani jenazah baik laki-laki maupun perempuan itu kita bagaimana ini memahami betul. Nanti beberapa tata cara yang akan dijelaskan dan lain sebagainya, yang intinya senak beluk mengenai tentang keadaan si mayit itu sendiri, dan kita yang menjadikan tanggung jawab sebagai saudara kita sesama muslim dan muslimah. Ini tata cara mengkafani jenazah laki-laki dan perempuan sesuai dengan ajaran Islam. Bahwasannya ketika kondisi si mayit itu baik nisa ataupun rijal dalam kondisi yang wafat, tentu ajaran Islam ini adalah tadi penuh dengan keistimewaan dan penuh bagaimana memberikan pesan kepada kita semua ini bahwa ketika dalam kondisi mati sekalipun seorang anak cucu Nabi Adam itu diurus gitu dalam syariat agama kita ini. Maka beberapa itu ada ketentuan, ada beberapa syariat-syariat yang harus kita ketahui sebagai seorang muslim. Dan itu menjadi kewajiban kita kepada seluruh umat Islam yang ada di sekitaran kita ketika kita melihat ada orang yang meninggal ataupun ada orang yang wafat. Ya, yakni kegiatannya adalah mengkafani atau membungkus istilahnya si keadaan si mayit itu dengan kain kafan. Itu mungkin kita bisa memahami karena pada hakikatnya kita pernah melihat langsung gitu kondisi itu baik di sekitaran rumah kita ataupun orang-orang yang di sekitaran kita yang kita sendiri pernah melihat ada orang yang meninggal itu. Nah, itu praktek langsungnya secara detailnya seperti itu. Nah, itu pengertiannya. Tata cara mengkafani jenazah laki-laki dan perempuan itu kita harus bagaimana pahami syarat demi syaratnya. Hal-hal yang sunnahkan dalam mengkafani jenazah, salah satunya adalah kita bacakan dulu kain kafan yang digunakan, hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh jenazah. Oke, kita potong dulu. Dalam kita kondisi ketika kita posisinya bagaimana mengurusi si mayit, berarti kita ini bertanggung jawab atas semua proses yang ada di kafani mayit itu sendiri. Maka dalam Islam itu dianjurkan bagaimana tauhir, suci. Dalam kondisi mati, meninggal wafatnya seorang manusia pun pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka itu dituntut untuk dalam mana?
kondisi yang suci itu sendiri. Nah, sebelum kita memahami tentang mengkafani juga kan kita paham tuh. Sebelum tahapannya juga ada yang namanya memandikan mayit. Itu kan sebelum kita ke proses selanjutnya, mengkafani si mayit. Jadi ketika mayit sudah dimandikan oleh orang lain, kondisinya sudah benar-benar suci, sudah memungkinkan ke proses selanjutnya yakni mengkafani, maka boleh kita menyiapkan semua apa keperluan ketika kita berada di proses mengkafani si mayit itu sendiri. Nah itu tadi, kondisinya baik itu adalah tempat dan lain sebagainya orang yang mengkafani, baik si mayit itu harus dalam kondisi yang bersih, dalam kondisi yang benar-benar suci. Jadi gitu, untuk menjaga kesucian marwah dari kita sebagai seorang Islam ini. Walaupun itu terlihat simpel dan bagaimana kita sering melihatnya. Itu yang pertama poinnya, harus bersih dan dalam kondisi suci. Dan yang kedua yakni adalah kain kafan hendaknya berwarna putih. Nah, yang berhubungan dengan subjek kali ini adalah dari kain kafannya itu sendiri, dari kain pembungkus si mayitnya ini. Terus bagaimana kita kalau misalkan bicara tentang hukumnya? Hukum menggunakan kain dalam apa namanya menyelimuti si mayit itu hukumnya adalah mubah, boleh-boleh saja. Misalkan kita contoh mau menggunakan kain yang berwarna yang lain, misalkan kainnya hijau ataupun warna-warna yang setidaknya banyak lah, itu boleh. Tapi kita tidak melihat ke situ, karena melihat dari nilai-nilai kesopanan kita. Bagaimana ini? Karena warna putih itu menggambarkan kesucian itu sendiri. Jadi kita boleh bandingkan kaitannya antara kondisi mayit itu sama halnya dengan orang yang berangkat haji. Itu kurang lebih deskripsinya seperti itu. Harus dalam kondisi putih dan tidak boleh berjahit. Maka ada kita bisa menggunakan kain katun, intinya kain-kain yang tidak berjahit itu sendiri. Dan tentu sunnahnya itu kita boleh menggunakan warna putih. Dan mungkin udah sering di masyarakat kita semua itu pakai dari kain yang berwarna putih. Itu poin yang kedua dari hal-hal sunnah untuk mengkafani jenazah. Yang ketiga, kita selanjutnya akan memahami bahwasannya jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki hendaknya 3 lapis. Sedangkan untuk jenazah perempuan itu adalah 5 lapis. Nah, ini berkaitan tentang jenis kelamin dari si mayit itu sendiri. Maka dalam Islam itu udah jelas gitu. Ada perbedaan di antara keduanya. Enggak menyamakan. Terus kalau misalkan kita mau ada pertanyaan, kenapa bisa dibedakan antara satu dengan yang lain, enggak disamakan saja? Karena kembali, Islam menjunjung tinggi harkat martabat seorang wanita. Walaupun dalam kondisi wafat, meninggal gitu. Makanya kan dalam aturannya itu 5 lapis dari kain kafannya itu sendiri. Nanti kita akan memahami apa sih fungsi dari kelimanya itu dan ketiganya. Dan intinya dalam poin ini kita pahami bahwa perbedaan antara si mayit laki-laki dan perempuan itu terletak pada lapisan-lapisan si kain kafannya itu sendiri. Jadi nggak boleh diselang-seling. Istilahnya kita ketika dalam kondisi mayitnya perempuan, bolehkah kita menggunakan 3 lapis? Itu nggak boleh, karena kita menyalahkan syariat yang telah ada. Syariat yang telah ditetapkan. Kecuali dalam kondisi yang disyar'it. Artinya dalam kondisi yang disyaratkan boleh. Contoh, dalam kondisi jihad fisabilillah itu ketika di zaman Nabi banyak orang-orang yang kekurangan dari kain kafan. Jadi boleh menggunakannya 1 ataupun setengah karena seadanya gitu. Dan orang yang matinya itu kan bergelimpangan, enggak cuma 1. Maka itu dengan syarat itu boleh menggunakan. Bahkan ada yang mengatakan kain kafannya itu hampir tidak menutupi badan si mayit. Itu tetap boleh kalau kondisinya seperti itu. Ada lagi juga yang mengatakan bahwasannya kondisinya ketika umroh meninggal, ketika haji meninggal itu juga bisa. Tidak menggunakan bukan menyalahi aturan ini. Tidak bagaimana menetapi aturan yang telah ada. Karena syarat-syarat tadi, itu ya, dari poin yang ketiga tadi. Antara laki-laki dan perempuan beda dari lapis kainnya. Laki-laki 3 dan perempuan 5. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani jenazah. Baik. Yang pertama yakni kain kafan diperoleh dengan cara halal. Udah jelas tentu ya kan? Kalau misalkan kita menggunakan sesuatu barang yang haram, kita pahami dulu. Haram-haram itu kan belasannya dari kata bagaimana membolehkan gitu. Tapi untuk mengangkat derajat si haram itu maka dilarang. Jadi orang-orang yang melanggar ataupun melangkah ke yang haram itu perlu dipertanyakan keimanan dalam hatinya. Sebab sudah dilarang. Allah melarang ini kepada hambanya untuk supaya bahwasanya meninggalkan hal itu. Itu bisa membawakan kemudaratan dalam dirinya sendiri. Kembali, jadi kain kafan itu harus dalam kondisi yang benar-benar halal gitu. Jadi kita dalam misalkan mencari kain kafan, namun kita menggunakan caranya, dari zatnya ada najis dan hadasnya, ataupun dalam misalkan kondisi-kondisi yang lain, intinya yang berkaitan ada seberkas keharaman, itu nggak boleh. Karena ini hubungannya langsung si mayit dengan sang Rabbina ketika di alam yang akan selanjutnya dilampaui oleh si mayit. Itu yang pertama. Dengan cara yang halal kita memperoleh kain kafan untuk para mayitnya itu. Yang kedua yakni adalah kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih, dan sederhana. Nah ini tadi tempat dijelaskan di poin yang awal gitu. Bahwasanya harus benar-benar kondisi suci. Nggak boleh ada campuran-campuran lain. Misalkan tercampur sama yang coret-coretan lain sebagainya. Nggak boleh. Jadi kita itu harus benar-benar menjaga kesucian dan kebersihan kondisi kain kafannya itu sendiri. Dan berwarna putih itu adalah sunnah. Ketika kita
melakukan proses mengkafani untuk para mayit laki-laki dan perempuan. Begitupun sederhana. Misalkan ada kondisi di mana orangnya kaya gitu. Jadi dia ingin memanfaatkan kekayaannya itu dengan menggunakan dalam meninggalnya ya, menggunakan kain kafan yang harganya emang luar biasa mahalnya gitu. Itu nggak mensyaratkan seperti itu. Sederhana saja. Yang penting memenuhi aturan dan syaratnya, dan setidaknya kain itu bisa menutupi si mayatnya itu sendiri. Jadi nggak harus bagaimana kita menggunakan kain yang mahal dan lain sebagainya. Tata cara mengkafani jenazah laki-laki. Nah, kita ini sudah masuk proses bagaimana kita mengkafani. Terkhusus dalam subjek kali ini adalah jenazahnya berjenis kelamin laki-laki. Yang pertama adalah bentangkan kain kafan sehelai demi helai yang paling bawah lebih dari luas serta setiap lapisan diberi kapur barus. Intinya saya akan menyimpulkan saja dari poinnya, baik itu dari apa? Dari poin A sampai ke poin F. Saya simpulkan dari bagaimana awal gitu. Jika kondisi si mayat sudah dimandikan, sudah dalam kondisi suci, maka orang yang bertugas ataupun bertanggung jawab untuk mengkafani mayat itu kan sudah mempersiapkan terlebih dahulu untuk nanti si mayat itu diantarkan menuju ke tempat pengkafanan mayatnya itu sendiri. Nah, maka untuk si laki-laki ini kita bisa pertama menyiapkan dulu beberapa potongan kain untuk nantinya sebagai pengikat tubuh untuk si mayatnya ini, si mayat laki-lakinya ya. Minimal sebanyaknya adalah 5 potongan kain, itu paling ukuran 2 meteran tuh, tapi ya dipotong vertikal. Lalu kita juga menyiapkan kain yang pertama, dilebarkan ataupun dihamparkan agak menyerang ke kanan ya untuk mempermudahkan si mayat nanti. Nah, itu diletakkan ataupun dihamparkan. Itu apa namanya? Kain kafan yang pertama. Dan kain kafan yang kedua kita juga hamparkan agak menyerang ke lawanannya, kiri gitu. Jadi kalau digambarkan itu ada posisi di mana si kain kafan duanya itu benar-benar saling berhadapan tapi saling memakan. Nah, itu. Dan karena kewajibannya laki-laki itu adalah 3 lapis, maka yang satu laginya kita taruh di mana? Taruh di tengah sebagai nanti penutupnya. Nah, itu dari dasar gitu, paling bawah. Lalu kita boleh menggunakan tadi poinnya tuh ada tuh. Menggunakan wangi-wangian, baik kapur barus, baik apa namanya? Cendana gitu. Intinya hal yang wangi lah. Apa intinya istilah yang seperti itu boleh ditaburkan ke setiap kain kafannya itu buat si mayat itu sendiri. Itu boleh kita baik tiap lapisan ataupun lapisan-lapisan tertentu. Oh ya, atau juga mau ditambahkan bantal. Itu dari kain kafan juga yang kita boleh diletakkan di bagian kemaluan ataupun lain sebagainya. Karena supaya untuk menghindari apa namanya? Menjaga dari kotoran si mayatnya itu. Kan tidak mengetahui gitu. Ditanya, tapi untuk menjaga itu boleh. Jadi intinya yang 3 lapis itu kita siapkan, kita sudah bagaimana meletakkan wangian, parfum, kapur barus dan sebagainya sudah. Maka kita angkat si mayat itu. Tentu dengan kondisi yang satrul aurat ya. Artinya kondisi mayat itu benar-benar ditutup auratnya. Walaupun dalam kondisi meninggal tidak boleh terhampar auratnya kelihatan oleh orang lain. Itu. Jadi kita yang bertanggung jawab sebagai kafan orang mayat harus benar-benar bisa menjaga menutupi si mayat itu supaya tidak kelihatan dari auratnya itu sendiri. Nah, itu boleh kita tutup dengan kain ataupun kain batik dan sebagainya. Lalu letakkan di kain kafan yang sudah disiapkan si mayat itu, kita tutup dengan kain batik. Lalu kita singkat saja, kita mulai lipat satu persatu mulai dari kanan ya. Lalu disambung dengan kiri, ataupun misalkan mau menunggu keluarganya yang mau datang ataupun lain sebagainya, tinggal kita sisakan yang belum diikat itu bagian kepala. Jadi harus diikat yang bagian tubuh, kaki dan lain sebagainya itu boleh. Untuk apa namanya? Menunggu waktunya gitu. Tapi kalau misalkan langsung itu boleh langsung diikat. Nah, itu langsung kita misalkan simpulkan saja sudah dalam kondisi dibungkus si mayatnya itu. Lalu kita juga apa namanya? Mengikat yang tadi kita siapkan itu salah satunya 5 kan? 5 dari potongan-potongan kain kafan itu sendiri. Lalu kita ikat di bagian kaki, di bagian lutut, di bagian bawah tangannya. Tentu dalam kondisi tangan yang sudah kayak orang mengerjakan sholat gitu. Tapi kalau mau juga kita pahami, intinya hukumnya itu nggak mengharuskan. Jadi dalam kondisi mayatnya, kondisi orang mau kayak tidur, itu boleh. Nggak harus bagaimana kita dalam kondisi yang sedekap yang seperti itu. Itu banyak. Ada yang namanya di Syekh Sihabuddin Ar-Rumli itu salah seorang pengajar di Nabawi itu membolehkan bagaimana beliau itu tidak menemukan dalil. Beliau ada hadis untuk bagaimana kondisi tangan si mayitnya itu sendiri. Jadi membebaskan kepada kita entah dalam kondisi yang lurus saja atau dalam kondisi mayitnya kayak orang sholat itu boleh. Baik, lanjut. Itu mengenai yang itu seperti sendiri. Lalu kita selesaikan proses pengkafanan jenazah laki-lakinya. Lalu kita ikat dan itu intinya simple gitu. Yang seperti itu. Itu dari tata cara mengkafani jenazah laki-laki. Dan selanjutnya adalah tata cara mengkafani jenazah perempuan. Dan saya juga langsung simpulkan saja ke poin-poinnya daripada kita membaca satu persatu. Ini memerlukan banyak waktu juga. Saya simpulkan sama intinya. Tata cara mengkafani jenazah perempuan itu nggak jauh beda. Cuman perbedaannya tadi ditambahkan 2 kain gitu. Intinya pasca misalkan si mayat itu setelah selesai dimandikan, disiapkan juga bagi orang-orang yang bertanggung jawab di dalam proses pengkafanan,
Maka siapin dulu kain ataupun potongan yang 5 tadi untuk pengikatnya. Lalu kita siapkan kain yang besar satu itu, hamparkan satu helai, lalu hamparkan 2 yang helai selanjutnya. Sama prosesnya pasca ketika si mayit laki-laki, itu sama. Namun ini kita perlu perhatikan ada perbedaannya. Berarti tinggal 3 lapis yang menjadi sisa di mayit si perempuan dalam proses kafan ini. Yang satu itu kita bisa sebut sebagai yang namanya adalah gamis. Gamis itu nanti kita taruh di antara 2 lapisan yang sudah disiapkan itu di bagian tengah-tengah gitu. Itu gamis. Nanti kita boleh dirapikan itu seperti orang, intinya kayak bentuk persegi. Lalu kita potong bagian ujungnya kayak membentuk lingkaran lah. Baju nih, baju bolongan yang untuk kepalanya ini. Itu gamis namanya. Lalu kita buat itu, taruh di tengah dari kain 2 yang sudah kita hamparkan tadi. Nah, setelah gamis sudah disiapkan, lalu yang ketiga ataupun kain kafan yang keempat, Yang keempat itu kita gunakan untuk izar. Izar itu apa? Izar itu bagaimana kondisi yang di bawah gitu. Di bawah si mayit. Intinya kalau misalkan sekarang tuh kayak semacam onder lah ya tuh. Intinya ada ketentuan yang seperti itu. Bagian bawah. Jadi di bagian bawah tadi gamis itu disiapkan juga izar. Kain selanjutnya. Nah, itu sudah siapkan 4 kain itu, tinggal sisa 1. Sisa 1 itu diletakkan di mana? Di bagian kepala si mayit perempuan itu sendiri. Namanya itu adalah kurang lebih intinya ada itu di bagian wajah kayak kerudung gitu, kerudung untuk si mayitnya itu sendiri. Nah, itu lalu ketika sudah semuanya itu tersampaikan ataupun sudah terselesaikan, maka lanjut ke proses selanjutnya. Langsung kita boleh ikat, kita tutupi si mayit itu satu persatu, mulai dari kanan kain, lalu kita juga dengan kain kirinya, semua sudah selesaikan. Kalau mau disisakan bagian kepalanya boleh, lalu misalkan nggak mau disisakan, kita langsung mengikatnya menggunakan tali atau sebagainya yang 5 tadi. Ikat sesuai dengan ketentuan tersebut sendiri. Nah, itu sih singkatnya gitu. Dari tata cara mengkafani jenazah perempuan. Cuman perbedaan sedikit gitu di antara itunya. Senak beluk yang lainnya sama intinya dalam mengkafani si mayit, baik perempuan maupun laki-laki. Masya Allah, tadi sudah kita dengarkan tentang pemaparan materi tentang tata cara mengkafani jenazahnya. Nah, untuk lebih jelasnya nih, mari kita saksikan video praktik tentang mengkafani jenazah tersebut. Untuk Kak Nur Rahmadila, silakan ditampilkan di layar. Mengkafani jenazah. Hal yang harus dilakukan dalam mengkafani jenazah yaitu: pertama, mengoleskan minyak wangi cendana dan kapur barus pada kain kafan dan tubuh jenazah yang bersentuhan langsung dengan jasad. Kedua, siapkan kain kafan dan tali pengikat jenazah, kemudian letakkan tali pengikat jenazah di bawah kain kafan. Selanjutnya, pindahkan jenazah ke atas kain kafan. Ketiga, diberi kapas pada lubang telinga dan lubang hidung jenazah. Keempat, pakaikan perlengkapan pada jenazah laki-laki seperti baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun pada jenazah perempuan, pakaikan perlengkapan baju, kerudung, dan cawat. Kemudian, tarik kain kafan sebelah kiri, diikuti dengan ujung kain kafan sebelah kanan jenazah. Setelah itu, ikat dengan tali simpul yang bisa dibuka. Maka, jenazah selesai dikafani dan siap disolatkan. Tadi kita sudah mendengar pemaparan materi dari pemateri kita yang sudah jauh ini kita undang dari Jawa Barat sana, dan sudah ditambah juga tentang penampilan video praktik langsung tentang tata cara mengkafani jenazah. Nah, untuk kawan dan untuk teman-teman sekalian yang ingin bertanya seputar tentang tata cara mengkafani jenazahnya, kami dari pihak panitia membuka sesi tanya jawab di sini. Yang ingin bertanya silakan angkat tangannya atau raise hand. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Moderator. Sebelum kita menyerahkan sertifikat kepada pemateri, kami ucapkan terima kasih karena telah menjelaskan lebih detail tentang tata cara mengkafani jenazah. Kepada Kak Operator, saya persilahkan untuk menampilkan sertifikat di layar. Oke, baik. Untuk menambah keseruan acara kita hari ini, sekarang kita masuk ke acara kuis yang dipandu oleh Kak Putri Ramadhani Lubis. Untuk waktu dan layar, saya persilahkan. Terima kasih kepada KMC atas waktu dan layarnya. Nah, di sini kembali lagi dengan saya, Putri Ramadhani Lubis, yang akan memandu acara kuis kita. Nah, tadi kan udah pemaparan materi ini, dan mohon kami dari pihak panitia mohon maaf atas tidak nyamanannya. Nah, tadi ada salah satu teman kita atas nama inisial SWF yang katanya saya sudah raise hand, dan untuk Kak SWF dipersilakan untuk bertanya. Untuk kuisnya kita tunda dulu sebentar ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia SWF. Jadi saya mau bertanya ke pemateri. Tadi kan ada dijelasin soal kain kafan buat laki-laki itu 3 lapis dan perempuan 5 lapis. Nah, itu berlaku juga nggak buat bayi? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak SWF, dan untuk pemateri, apa langsung dijawab? Boleh, langsung dijawab aja.
Waktu dan lainnya kami persilakan. Baik, dari banyak saudari mengenai pertanyaan tadi, apakah boleh seorang bayi itu menggunakan 3 lapis atau 5 lapis? Sebenarnya ini kita harus menggunakan logika aja dulu lah. Secara ukuran kan pasti beda ya tentunya antara bayi dengan kita, misalkan kita contohnya orang dewasa itu sendiri. Jadi intinya untuk bayi itu nggak harus mengharuskan bagaimana kita menggunakan 3 ataupun 5. Jadi 1 aja cukup intinya. Intinya gini intinya. Kain kafan itu digunakan sesuai dengan sikon kondisi ya. Nggak harus bagaimana kita sesuai menargetkan ini yang harus bagaimana itu sendiri. Nah, maka untuk si bayi itu adalah kita bisa menggunakan kainnya berapa aja, tapi kebanyakan mah 1 sih untuk bayi kan karena masih ukuran yang bagaimana kecil gitu. Atau misalkan mau mengikuti aturan, ya kita potong kain kafannya itu sesuai dengan ukuran bayinya. Misalkan kan laki-laki 3 aja, tapi 3 ini dalam kondisi untuk si bayi. Jadi kita potong itu secara kecil sesuai dengan ukuran bayinya itu sendiri. Boleh itu seperti itu. Atau boleh juga 1 kain, intinya yang bisa menutupi si mayat si bayi itu sendiri. Jadi itu ya jawaban dari pertanyaan tadi mengenai nanti bayi itu menggunakan berapa lapis. Terserah gitu, bebas intinya. Yang penting menutupi semua bagian tubuh si bayi itu sendiri, boleh 1 atau maupun ikut syarat dengan 3 kain kafan, tapi sesuaikan dengan ukuran si bayinya itu sendiri. Nah itu seperti itu. Terima kasih kepada Kak pemateri atas jawabannya. Nah, untuk Kak SPF, apakah jawabannya sudah jelas? Oke, jelas. Terima kasih atas jawabannya. Ya sama-sama. Ternyata masih ada nih penanya yang kedua, yaitu Kak Laila Askia Nasution. Dan kepada Kak Laila Askia Nasution, waktu dan layak kami persilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Baik, saya ingin bertanya kepada Bapak pemateri, jika telah terjadi sebuah kesalahan teknis di mana ikat simpul tidak dilakukan atau tidak dilepaskan ketika penguburan ataupun sebelum penguburan, bagaimana tindak lanjutan yang bisa kita hadapi atau kita lakukan? Sekian, terima kasih. Wah, Masya Allah, pertanyaannya sangat bagus sekali. Dan kepada Kak pemateri, apa ingin langsung dijawab? Baik, bisa mengenai pertanyaan tadi, apakah misalkan dalam kondisi tertentu untuk kain ikat si mayatnya itu kita kelupaan untuk melepaskannya ketika proses penguburan itu sendiri. Jadi kan seringnya kita melihat itu emang harus dilepas gitu. Karena kan pada hakikatnya kita cuma menggunakan kain pengikat si kondisi kafan mayatnya itu kan pada pasca dia dikafani ataupun dalam kondisi pengantaran si mayatnya itu sampai ke liang lahat. Tapi pasca datang di liang lahat ataupun liang kubur yang sudah disiapkan pula, maka tali ataupun pengikatnya itu boleh dilepaskan gitu. Tapi setidaknya dalam kondisi misalkannya itu adalah sudah tanggung ataupun sudah terjadi, ya udah nggak apa-apa gitu intinya. Tapi misalkan bisa memungkinkan kembali untuk dilepaskan, maka kita boleh dilepaskannya itu sendiri. Tapi seringnya biasanya ada orang sekitar orang-orang yang paham itu kayak memberitahu bahwasannya si tali pengikatnya itu wajib dilepas gitu ataupun sebagainya, karena untuk bagaimana menstabilkan kondisi si mayatnya itu kalau tidak ada pelepasan dari si tali pengikatnya itu sendiri. Jadi intinya tidak ada kewajiban gitu ketika kita melepas tali ikatnya itu. Tapi kalau misalkan masih bisa, itu kita harus dilepas gitu dari tali-tali yang diikat ke jenazahnya itu sendiri ketika di liang kubur. Nah itu sih jawabannya. Masya Allah, jawabannya begitu bagus. Dan kepada Kak pemateri, terima kasih atas jawabannya. Dan kepada Kak Laila Askia Nasution, apakah jawabannya sudah jelas? Berarti tidak masalah jika sudah terkubur tapi terlupa. Iya, itu bukan jadi permasalahan yang mewajibkannya gitu. Tapi misalkan ya kondisi si liang lahatnya itu belum sampai selesai, sampai setengah. Ada orang yang ingat bahwasanya ada aja tali ikatnya itu yang belum dilepas. Nah, itu boleh tuh kita untuk melepaskannya itu walaupun karena belum sampai kondisi kuburannya itu penuh full dengan tanah gitu. Intinya sudah selesai lah. Tapi kalau misalkan sudah selesai mah ya nggak apa-apa seperti itu. Sudah jelas Kak Laila? Baik, terima kasih moderator. Terima kasih kepada pemateri. Terima kasih kembali kepada Kak Laila Askia Nasution. Nah, sepertinya tidak ada lagi penanya dari teman-teman sekalian. Kita lanjut ke sesi kuis nih. Nah, penasaran nih kuisnya apanya ya kan? Tadi kan kita udah bincang-bincang nih seputar tentang tata cara pelaksanaan mengkafani jenazah baik laki-laki maupun perempuan. Nah, untuk kuisnya ada door prize-nya loh teman-teman sekalian. Jadi kami dari pihak panitia sangat mengharap partisipasinya dari teman-teman sekalian. Oke, yang mana nanti kan ini ada 3 pertanyaan dan dari 3 pertanyaan ini ada tingkat kesulitannya masing-masing dan otomatis door prize-nya pun berbeda. Jadi, siapa yang paling cepat dia akan kami tunjuk. Oke, siap teman-teman sekalian? Kepada panitia lainnya juga tolong bantu siapa yang resign pertama kali. Jangan ngomong ya, nanti kalau ngomong didiskualifikasi loh. Untuk pertanyaan pertama nih. Berapa jumlah
kain kafan untuk mengkafani jenazah laki-laki dan perempuan? Fatia dulu, Fatia. SWF. Siapa? Kak Fatia ya? Ya. Udah Kak Fatia SWF, kami persilakan untuk memberikan jawabannya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya mau jawab, buat laki-laki itu 3 lapis kain dan perempuan 5 lapis kain. Terima kasih. Masya Allah. Dalam kuis ini kita jadikan Kak Pemateri sebagai jurinya. Gimana nih Kak Pemateri? Apakah jawabannya sudah benar? Ya betul, jawaban dari tadi saudari itu udah betul loh. Dari beberapa jawabannya itu mengenai pertanyaan, udah betul. Masya Allah. Ternyata jawaban dari Kak SPF sudah benar, dan kepada Kak SPF silakan mengirim langsung nomor dananya kepada Kak Nur Rahmadillah agar di-TF langsung. Oh, Masya Allah. Nah, udah pada siap nih, kita lanjut nih ke pertanyaan kuis yang kedua. Bentar ya teman-teman sekalian. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, ayo siapa cepat dia dapat loh. Buat jajan nih, tambah-tambahan jajan. Nah, siap? Nah, pertanyaan kedua, apa saja hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah? Silakan di raise hand. Oh, Masya Allah, Kak Laila Sekian Nasution. Pertama raise hand. Kak Laila dipersilahkan. Menggunakan kain putih bersih, sederhana, menutupi seluruh badan, memberikan wewangian di setiap lapis kain, dan yang menaati semua tata cara dalam melakukan proses pengkafanan jenazah, dari baju, dari ujung kepala hingga ujung kaki deh pokoknya. Untuk Kak Pemateri sebagai jurinya, apakah jawabannya sudah benar? Ya, dari jawaban saudari tadi ya benar. Karena salah satunya adalah sunnah ketika mengkafani jenazah itu ya salah satunya tadi. Dalam kondisi suci, baik itu si mayit ataupun tadi apa kain kafan yang digunakannya, dalam kondisi bersih dan sebagainya, itu udah jawaban benar kok. Jadi bagian sunnah-sunnah mengkafani si mayit, benar. Benar, Masya Allah. Jawaban Kak Laila ternyata sudah benar, dan silahkan nih mengirim nomor dananya kepada Kak Nur Rahmadillah agar langsung di-TF. Nah, pertanyaan terakhir nih. Termasuk kategori sulit sih, yang otomatis door prize-nya lebih tinggi nih. Ya, siapa cepat dia dapat. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih tata cara mengkafani jenazah laki-laki? Ya, raise hand. 1, 2, 3. Ya, ingat kembali tadi materinya. Insya Allah, sudah ada nih yang raise hand. Kak Laila Sekian Nasution. Waktu dan lahirnya dipersilakan untuk memberikan jawaban. Aku deg-degan. Oke. Baik, terima kasih kepada moderator, pemateri, dan kakak panitia. Yang pertama yaitu pastinya membentangkan kain kafan sehelai demi sehelai sampai baru apa lagi ya? Baru ya angkat jenazah ke kain tersebut. Di setiap kain diberikan wewangian seperti kapur barus atau cendana, terus menutupi lubang-lubang yang dimana itu bakalan menjadi sebuah najis yang akan mengotori kain kafan yang sudah suci bersih tersebut, dengan cara menutupi lubang hidung, lubang telinga, dan mulut. Terus menyelimutkan kain kafan. Terus apa ya? Oh, mengikat menggunakan tali yang sudah disiapkan sebelumnya. Ya, terus jika kalian tidak mencukupi, lebih fokuskan di bagian kepala. Masya Allah, sudah dijawab nih. Gimana Kak Pemateri sebagai juri atas jawabannya, benar atau salahnya? Jawabannya secara garis besar udah benar kok. Apa yang tadi sempat saya pribadi jelaskan dan tadi juga disambung dengan videonya, itu mengerucut ke arah sana. Udah benar, udah bagus tadi. Ya tadi sempat disingkat juga mengenai apa namanya, misalkan dalam kondisi yang kurang gitu, maka menggunakan yang lebih utama itu adalah bagian kepala. Itu bagus tambahannya. Udah benar kok. Masya Allah, jawaban Kak Askia ternyata benar, dan selamat mendapatkan drop prize yang ketiga. Udah 2 nih kan prize-nya ya Kak Laila Askia. Masya Allah, tambahan uang jajan nih. Untuk Kak Laila Askia jangan lupa nih mengirimkan nomor dananya, nanti Kak Nur Rahmadillah lupa loh. Oke, berakhirnya dari pertanyaan ketiga tadi, berakhir sudah acara kuis kita. Saya Putri Ramadhani Lubis, izin mengundurkan diri dari acara kuis ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, maupun tingkah saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Kak MC, Kak Iwan Sofiana Sution. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Moderator, pemateri, dan teman-teman sekalian. Tanpa terasa waktu kita telah habis dan kita sudah berada di akhir acara. Semoga dengan diadakan webinar ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Di awal tadi kita membaca basmalah, dan di akhir acara ini mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Saya Ikhwanu Sofia Nasution, mewakili panitia webinar kali ini. Mohon maaf atas kesalahan yang terdapat ketika melakukan webinar, dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara webinar kali ini. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada teman-teman sekalian saya mohon maaf. Kami panitia izin undur diri, semoga kita semua dapat berjumpa kembali di acara webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.